Oke, baik. Selamat malam semuanya. Halo, kita ketemu lagi di acara Podcast Latar 2022. Guys, jadi malam hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Alan. Eh, Bang Alan ini asli orang Manado ya, Bang. Betul, betul, Bang. Oke, Bang Alan ini latar belakang pendidikannya itu dari S1 Teknik Informatika Universitas Samratulangi Manado. Oke Bang, jadi hari ini kita ketemu di podcast ini karena ada tugas bela negara untuk membuat uh, podcast di mana kita membahas mengenai isu-isu yang beredar di masyarakat, isu-isu yang ada. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai isu seputar pemindahan ibu kota negara nih, Bang. Hmm, Jadi, sip. Mantap tuh, Bang. gimana Bang? Mantap tuh memang isunya. Sabar dulu Bang. Oke, jadi begini Bang, yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah Bang Alan ini setuju dengan pemindahan ibu kota negara? Kalau secara pribadi, saya sangat setuju malah untuk ibu kotanya dipindahkan. Oke, Sangat setuju malah. saya kira tadi bilang mantap itu hanya sekedar ini ya, menyindir ya, ternyata memang mendukung juga ya. Betul. Soalnya ini kan perdebatan antara pemindahan ibu kota baru ini kan ada pro dan kontranya kan Bang. Berarti, Ya, jelas. ya, berarti kita sama-sama di sisi yang pro nih Bang. Soalnya saya juga setuju dengan pemindahan ibu kota baru ini. Nah, pertama-tama, apa yang membuat Bang Alan setuju dengan pemindahan ibu kota baru ini, Bang? Ya, kalau saya melihat dari sisi pembangunannya. Nah, kebetulan saya di Sulawesi Utara kan saya tinggal. Saya tinggal di Sulawesi Utara dan beberapa kali mengunjungi ibu kota negara. Nah, di situ saya melihat, eh, wah gimana ya, ini perbedaan pembangunan ini sangat besar sebenarnya. Ya, Apalagi kalau dibandingkan di daerah-daerah lain di luar Sulawesi Utara. Nah, kalau di bagian timur kan Sulawesi Utara itu cukup berkembang juga ya. ya. Timur ini berarti Walaupun berkembang, gimana? timur ini di mana, Bang? Timur. Yang Bang Alan maksud timur. Di daerah Indonesia Timur lah. Di daerah Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Utara kan cukup berkembang juga ya dibandingkan dengan provinsi lain di bagian Indonesia Timur. Tapi walaupun kembang di bagian timur dibandingkan dengan Pulau Jawa itu sangat jauh. Oke. Bang Alfian gimana nih? Uh, saya juga sepakat ya dengan Bang Alan. Karena kebetulan saya kan tinggal di Papua. Apalagi antara perbandingan tadi Bang Alan bilang dari Sulawesi Utara ke Jawa. Bagaimana dengan kami? Uh, Perbandingannya antara Papua dengan Sulawesi Utara pun saya rasa juga masih jauh, apalagi Papua dengan Jawa. Nah, makanya untuk memindahkan ibu kota baru ini saya juga uh, sepakat dengan apa yang keputusan yang Presiden ambil bahwa ini perlu kita ngambil lompatan yang besar sekali untuk memutuskan memindahkan ibu kota negara. Karena sebenarnya sudah dari sejak presiden kita yang pertama, sejak era Soekarno, bahkan Soeharto, dan SBY juga sudah mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota baru ini. Pertamanya karena Jakarta sendiri kan sudah menjadi kota yang cukup lama kan, dan juga Betul, men. punya eh, kejadian-kejadian alam yang misalnya contohnya banjir atau kondisi yang turun. Nah itu kan semua tidak sulit untuk kita membalikannya dengan um, cukup cukup masif ya, karena dengan kita tetap bertahan di tempat itu saya rasa akan membuat pos yang lebih besar sih. Karena kalau dalam ilmu teknik sipil kan, uh, untuk
membangun sesuatu yang baru itu lebih murah daripada kita renovasi bangunan yang lama. Karena ketika kita renovasi bangunan yang lama kan ada biaya untuk mem, mem- apa, memperbaiki atau menghancurkan bangunan yang lama ini dulu terlebih dahulu, dan kemudian kita membangun yang baru. Sedangkan kalau kita membangun di tempat yang memang dari nol, kita kan sudah tidak perlu rehab bangunan yang lamanya lagi. Nah, misalnya juga seperti Ya, jalan-jalan di Jakarta, itu kan setiap tahun kan selalu aspalnya ditingkatkan terus kan. iya, ya, betul betul. Nggak ada, Kayak, iya nggak ada apa, misalnya pengupasan aspal dulu baru kemudian diaspal lagi. Nah, seperti hmm, kan konsepnya kalau kita kupas aspalnya dulu supaya tidak menambah ketinggian, itu kan sudah jadi mata anggaran tersendiri, sudah nambah kos lagi. Makanya selalu diaspal ulang, diaspal di atasnya lagi, diaspal. Itu yang menyebabkan banyaknya penurunan tanah juga di daerah Jakarta. Dan pemilihan hmm, di Kalimantan Timur ini juga sangat tepat juga karena sudah banyak juga dilakukan visibilitas visibilitas tadi untuk um, menentukan di mana sebenarnya apa ibu kota negara ini akan pindah, dan ternyata jatuh di Pulau Kalimantan yang di mana geografisnya mantan. cukup uh, minim lah untuk kejadian-kejadian alam itu terjadi. Oke, nah Ah, emang udah tepat nih Bang. gimana? Anak sipil yang ngebahas ini emang hebat nih Bang. Kira Ah, dari dasar dasar untuk membangun ibu kota baru ini pastinya butuh pembangunan yang sangat masif kan. betul. Nah bang, menurut Bang Alan nih, kira-kira siapa yang akan Gimana diuntungkan gitu? dengan pembangunan dengan pemindahan ibu kota baru? Kalau siapa yang diuntungkan sih ya, kalau mau dibilang harusnya siapa yang diuntungkan ya harusnya masyarakat dong ya. Karena saat ibu kotanya dipindahkan, otomatis membutuhkan lahan. Nah, lahan ini yang dulunya sebenarnya kemungkinan harganya di bawah ketika ibu kota dipindahkan ke sana, otomatis harga lahan di sana kan pasti meningkat. Nah, Ya, pemilik lahan tersebut, eh, masyarakat asli sana pasti dapat keuntungan itu kan. Ya, yang kita tahu kan di pemerintahan itu kalau ada pembebasan lahan itu namanya bukan ganti rugi ya, ganti untung ya. ya itu baru juga terjadi di Betul nggak sekarang sih? sekarang ini. Sekarang ganti untung. Nah, terus ya bisa juga ini kan, ketika dipindahkan secara otomatis juga akan membuat eh, banyak lapangan pekerja baru. Nah, otomatis harusnya harusnya eh, masyarakat yang ada di sekitar situ yang mengisi pos-pos yang untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena kan memang kalau nggak salah nih ya, ada juga aturan yang mengatakan kita juga harus memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, Kalau seandainya ini ibu kota, kita menggunakan orang di sekitar untuk eh, masuk dalam pekerjaan tersebut. Jadi ya, kalau dari saya pasti masyarakat. Kalau dari Bang Alfian gimana? ya bang, ya sama lah dengan Bang Alan juga. Karena ini juga masih berkaitan dengan uh, ilmu yang saya geluti juga nih bang di teknik sipil. Karena waktu kita ingin membangun uh, peradaban atau ibu kota baru ini, otomatis kita pasti akan pertama ada pergerakan orang, ada pergerakan barang. Nah, pergerakan ini membuat bangkitan dan tarikan. Dan Hmm, karena ada orang, pasti di situ akan di mana ada orang dengan jumlah yang banyak dan memiliki kegiatan, pasti di sana akan terjadi putaran ekonomi. Karena begitu pembangunan apa fasilitas-fasilitas yang direncanakan ini yang akan dibangun,
misalnya kita ambil contoh aja langsung, ada tukang, misalnya sebanyak 1.000 orang datang. Nah, tukang ini kan perlu makan, perlu tempat Iya, tinggal, betul betul betul. pasti itu pasti akan membuat perekonomian di sana berputar. Nah, itu sebenarnya kita sedang mengalihkan juga sih. Seperti yang Iya, terjadi betul betul. sekarang. Orang-orang dari desa datang ke kota itu kan karena mereka melihat di kota ada banyak pekerjaan, mereka melihat di sana ada kesempatan, mereka bisa menyediakan jasa, menjual barang. Nah, ini juga akan terjadi nanti di kota kita yang baru. Nah, Hmm, Bang, untuk membangun gimana kota gimana? baru ini kan bukan kelas membangun kampung baru ya, Bang. Bukan membangun Betul betul. kabupaten baru. Nah, ini ibu kota negara nih, Bang. Pastinya butuh Skala modal, masif. betul. Pastinya butuh modal yang sangat besar nih, Bang. Menurut Bang, Bang Alan nih, gimana sih modal untuk mendapatkan, eh, gimana sih caranya untuk mendapatkan modal untuk membangun fasilitas ini nanti? Hmm. Kalau saya sempat membaca berita tentang tentang apa namanya tentang Pak Menteri PUPR. Ini Apa? katanya bertanya ke Menteri Keuangan nih. Dia Oke. katanya minta minta 46 triliun untuk membangun ibu kota baru. 46 triliun loh ini loh. Nah, dia mintanya ke Menteri Keuangan, otomatis kan kemungkinan berasal dari APBN. Cuman saya nggak tahu juga rinciannya seperti apa. Tapi salah satu yang pasti itu pasti akan berasal dari APBN. Nah, mungkin kalau dari Bang Alfian, kalau dari pandangan teknik sipil itu biasanya diambil dari mana, Bang? Eh, yang yang saya dengar juga yang diumumkan oleh pemerintah. Tapi sebelumnya, Bang Alan sudah pernah lihat uang 1 triliun belum? Kalau kalau jumlahnya ya belum lah. Kalau angkanya, angka 1T ya sudah sering ditulis aja 1T. Tapi Uangnya, kalau jumlahnya sebanyak apa ya nggak tahu lah. uang 1 triliun itu gimana banyaknya? Belum ya, Bang? Ya, belum Wah, lah. awal mari kita berdoa supaya nanti kita bisa lihat ya, Bang. Lihat lihat tapi yang positifnya kan ya. Ya, benar. Min. Nah, kalau yang saya dengar yang disampaikan oleh pemerintah, nah ini kan juga bisa menjadi bahan sharing kita kepada masyarakat ya, karena Ah, ya betul. pemerintah pasti terbatas juga untuk menyampaikan. Nah, kalau kita sebagai generasi muda menyampaikannya, pasti itu juga dapat menyentuh rekan-rekan kita yang lain. Nah, yang saya dengar dari pemerintah nih, mereka akan menggunakan beberapa skema untuk mengumpulkan sumber dana untuk membangun ibu kota baru ini. Yang pertama itu adalah skema menggunakan APBN untuk membangun fasilitas-fasilitas pemerintah. Nah, kemudian ada juga skema investasi. Nah, skema investasi ini untuk jenisnya fasilitas yang dapat dikomersilkan. Kemudian juga ada kerjasama dengan BUMN, antara BUMN swasta kita dengan perusahaan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak. Nah, Tapi Bang, bukan investasi bodong kan ya? ya, ya, betul, betul, betul. Aduh, itu harus kita hindari tuh, Bang. Hanya kesenangan sesaat, Saat instan dapatnya, instan juga hilangnya tuh. instan juga hilangnya. Yang diuntungkan netizen punya bahan ini. Iya, yang diuntungkan bandar tuh, Bang. Nah, Bang, kita lanjut. Hmm, Oke, siap. menurut Bang Alan nih, kapan akan dilakukan pemindahan ibu kota nih? Untuk pemindahannya sih, katanya pemindahannya sih bertahap ya. Jadi nggak bisa juga langsung semuanya dipindahkan. Apalagi sekelas ibu kota, apa namanya, pemerintahan yang ada di ibu kota Jakarta itu kan sangat banyak ya. Jadi kalau dipindahkan semuanya bersamaan, waduh,
bingung juga tuh gimana caranya. Yang saya baca sih pemindahannya secara bertahap, tapi mulainya di tahun 2024. Untuk apa saja instansi yang duluan dipindahkan, saya kurang tahu seperti apa. Mungkin juga BPK bisa langsung ya kali ya, bisa langsung salah satu instansi yang pindah kayaknya. Kalau Kalau Bang BPK, Rian gimana nih? oke Bang, kalau menurut saya sih BPK kan cara kerjanya kan dia menunggu eh, Hmm, apa selesainya laporan keuangan pemerintah daerah maupun pusat kan. Nah, jadi dia bisa iya, iya, ada iya. jadi pemerintah pindah duluan, nanti BPK bisa ada duluan. Tapi yang saya dengar juga nih Bang, yang akan pindah duluan pada tahun 2024 itu adalah kantor kepresidenan dan juga tempat Oh iya, iya, iya. kementerian. Itu sih bocoran dari Pak Presiden dan juga BI serta OJK. Nah, kemudian kementerian yang ada ini sepertinya sih yang menurut hemat saya itu adalah Kementerian Pertahanan karena mereka terlebih dahulu yang akan menjaga Jaga keseriusan. keamanan nih. Iya, iya, iya. Betul, betul. Nah, Bang, sudah banyak tadi kita bahas mengenai ibu kota negara, Bang. Eh, Nah, gimana? Bang, sebagai penutup, apa harapan Bang Alan untuk ibu kota yang baru nanti, Bang? Kalau harapan sih ya, kalau harapan dari saya ya gini, semoga dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke mana tadi, Kalimantan Timur ya. Ngarepnya sih di Sulawesi Utara tapi nggak bisa kan. Semoga perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya memindahkan bangunannya, bukan hanya memindahkan pemerintahannya, tapi membuat juga cara pandang atau cara bekerja yang baru untuk ASN-ASN yang nantinya akan pindah ke sana. Nah, apa gunanya fasilitasnya baru, tapi cara kerjanya lama kan? Itu salah satu harapan saya. Karena salah satu fungsi ASN itu kan sebagai ini ya, pelayan pelayan publik. Itu harapan saya karena yang kita tahu kan banyak sekali yang ASN yang melayani ya gitulah. Kalau kalau kita lihat etos kerjanya Oknum-oknum. agak mengkhawatirkan banyak oknumnya. Gila, Bang. Yang penting kita semua Bang punya, Alfian gimana nih? kita punya harapan yang sama lah, Bang. Kalau saya sih seperti sejalan dengan apa yang Pak Presiden juga impikan bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas di mana baik SDM maupun SDA-nya apapun itu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kita perlu pergunakan uh, seluas-luasnya sebesar-besarnya demi kepentingan kita bersama. Nah, itu saja dari saya sebagai harapan untuk pembangunan pemindahan ibu kota baru ini. Mungkin masih banyak hal yang belum kita bahas, tapi kita sudah terbatas dengan waktu nih Bang Alan. Uh, Ya, kita selesaikan podcast kita di saat malam hari ini. Cukup sampai di sini saja ya Bang Alan. Sip. Udah jam berapa di sana, Bang? Di kebetulan sih sudah jam setengah dua nih Bang, dengan malam. Oke, baiklah sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya Bang Alan. Sehat-sehat terus, salam sehat untuk keluarga semua yang memberkati. Yap. Terima kasih Bang Alfrian. Semangat atasarnya.